Hai Ron, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari chat, mungkin bisa saya sampaikan dari Prof. Laila Nurhana. Bagaimana jika seseorang mau menjadi pejabat atau pemimpin karena ingin membela umat? Karena jika pemimpin tidak paham sistem yang islami, maka sistem yang diberlakukan pun tidak islami. Misal tidak dihapusnya sistem riba, tidak ditutupnya tempat-tempat maksiat, diberi lampu hijau untuk kehidupan kesenangan sesama jenis, dan hal-hal yang lain. Contohnya mungkin di sini nih Rasul hijrah ke Madinah karena di Mekah kala itu Rasul tidak ada otoritas dan otoritas kepemimpinan itu dibangun Rasul di Madinah. Begitu pertanyaannya, Afwan Ustadz, mohon diterangkan, dicerahkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, kalau kita ngelihat semua orang yang mau jadi pemimpin, mereka itu punya visi dan misi untuk memperbaiki. Makanya terkadang kita melihat ada debat presiden atau calon presiden di antara mereka tentang bagaimana memperbaiki negeri kita. Kita kepingin memiliki negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua kepingin. Semua ingin merasakan keadilan. Semua ingin merasakan rahmat Allah, kedamaian di negeri kita. Namun memang yang banyak terjadi, orang itu berambisi menjadi pemimpin untuk dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadama yaumal qiyamah." Kalian akan berambisi untuk menjadi pejabat, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, dan kelak akan menjadi penyesalan buat kalian. Jadi menjadi pemimpin ini nggak mudah, jamaah. Kalau bicara orang tua, itu akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Bapak ini akan dimintain pertanggungjawaban atas yang pimpin. Kalau yang dipimpin itu hanya ya umpamanya 10 orang, 10 anggota keluarga, dia akan mempertanggungjawabkan 10. Bagaimana kalau dia seorang bupati, kepala desa, yang mungkin di desa dia ada, anggap dia 500 kakak. Tiap kakak ada 5 orang, anggap 2.500, dia akan dimintain pertanggungjawaban tentang mereka. Bagaimana kalau dia seorang camat yang lebih besar lagi? Bagaimana kalau dia seorang bupati yang penduduk kotanya 2 juta? Dia akan dimintain pertanggungjawaban tentang 2 juta manusia tersebut. Bagaimana kalau dia seorang gubernur? Bagaimana kalau dia seorang presiden yang membawahi 270 juta? Dia akan dimintain pertanggungjawaban. Maka ini sesuatu yang berat. Tapi ketika seorang berpikir, anak ingin memperbaiki, tafadhol. Tapi Nabi SAW tidak menganjurkan yang seperti itu. Kalau kalian meminta jabatan, berusaha mendapatkannya, kalian gak akan ditolong sama Allah. Tapi kalau kalian dikasih jabatan, bukan karena ambisi, tapi amanah yang diberikan, insya Allah Allah akan menolong gitu. Maka kita perlu memperbaiki diri kita. Karena sejatinya pemimpin-pemimpin dimanapun, apalagi di Indonesia kalau kita bicara, pemimpinnya itu orang Indonesia. Kalau kita bicara pemimpin yang ada di Jember, ya orang Jember. Kalau kemudian masyarakat tidak merasakan perubahan menuju kepada rahmat Allah dan karunia-Nya, siapa yang memilih? Ya ini rakyat-rakyat. Apalagi ada yang dikasih duit, dia coblos nomor tersebut. Jadi kita perlu memperbaiki diri kita. Sebagaimana kalian seperti itu pemimpin kalian. Karena kalau pemimpinnya baik, kemudian rakyatnya nggak baik, biasanya pemimpinnya akan diturunkan sama rakyatnya. Tapi kalau rakyatnya baik, insya Allah akan lahir pemimpin yang baik. Maka berusaha untuk memperbaiki diri dengan harapan muncul pemimpin-pemimpin yang memberikan rasa keadilan, kedamaian, ketentraman. Dan kita tahu Nabi SAW hidup di kota Madinah, rakyatnya itu
orang-orang Yahudi salah satunya, ada orang-orang musyrikin, dan semua merasakan keadilan kecuali orang-orang yang hasud. Barakallahu fiik.